Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun berada, tadi kita ngaji hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan berbahagia ini, yakni tentang kenapa kita harus berdoa. Baiklah, mari kita simak sebuah riwayat hadis dari sahabat Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala innad du'a huwal ibadah. Artinya, sungguhnya doa itu adalah ibadah. Sungguhnya doa itu adalah ibadah. Baik, mari kita simak, mari kita pelajari apa yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, kata-kata latah saja kita bisa mencermati kadang-kadang apa yang kita katakan secara tanpa berpikir, kata-kata yang keluar secara spontan dari lisan kita ini bisa menjadi satu kenyataan. Kata-kata latah saja bisa menjadi satu kenyataan. Nah, apalagi kata tersebut adalah sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lantunan doa. Yang kedua, doa adalah senjata. Rasulullah SAW bersabda, "Doa silahul mu'minin." Doa itu adalah pedangnya orang beriman. Jadi kalau kita maju perang, ibaratnya, maka doa ini menjadi satu yang penting sebelum kita berangkat. Ini apa? Sebagai senjata kita, sehingga ketika kita berhadapan dengan musuh, dengan masalah, dengan persoalan, senjata ini kita bisa gunakan untuk mengatasi persoalan tersebut, untuk mengalahkan musuh kita tersebut. Yang ketiga, doa adalah inti ibadah. Menurut hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, doa mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Kalau sering kita mendengar core of the core, intinya inti, kita meneliti, cermati, menggali, bahasanya ibadah kita itu intinya adalah doa. Bahkan ibadah yang terpenting dalam rukun Islam, dalam kita mengabdi, menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salat, pun berisi untayan doa. Salat maknanya secara bahasa adalah doa. Doa muhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Yang ketiga. Nah, yang keempat, bagaimana kemudian tata cara kita berdoa yang baik? Apakah cukup dengan kalimat-kalimat tanpa kita pikirkan terlebih dahulu, atau mungkin dengan geremeng, atau mungkin dengan suara yang keras, dan seterusnya? Jadi tata cara kita berdoa ini hendaknya mukhlison shawaban, atau harus dengan cara ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas, kondisi kita ketika berdoa adalah semata-mata mengharapkan pertolongan, mengharapkan belas kasih sayang
mengharapkan uluran tangan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita mengatasi permasalahan kita, memudahkan dalam pekerjaan kita, dalam belajar kita dan seterusnya. Yang kelima, sudah sepantasnya seorang yang berdoa menampakkan bahwa ia butuh kepada Allah. Ini cara berdoa. Yang berikutnya, secara teknis adalah kita rojak, artinya mengharapkan sedang apa benar-benar butuh begitu. Jadi berdoa itu adabnya ala-ala kita manusia itu kita memang sedang membutuhkan pertolongan Allah. Artinya dengan sungguh-sungguh bahwasanya kita butuh menganggap diri kita lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berdoa itu yakni dengan yakin. Tata cara berdoa berikutnya adalah ud'u ilallah, berdoalah kita kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kita merasa yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dikabulkan secara serta-merta langsung atau ditunda sebagai tabungan akhirat, atau kita diberikan balasan lebih baik dari apa yang kita doakan. Ya Allah, hasilnya lebih dari apa yang aku minta. Atau kita dipalingkan dari satu kejelekan karena doa kita. Yang ketujuh, doa adalah ibadah berdasarkan firman Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ud'uni astajib lakum. Al-Ghafir ayat 60. Doa artinya ibadah. Doa artinya suatu permohonan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Astajib lakum. Maka akan aku kabulkan doamu, permohonanmu. Yang ke-7, jelasan dari ayat di atas, Imam Hafiz Ibnu Hajar menuturkan bahwa Syekh Taqiyuddin Subki berkata, yang dimaksud dengan doa dalam ayat di atas adalah doa yang bersifat permohonan. Dan ayat berikutnya, an ibadati, menunjukkan bahwasanya berdoa lebih khusus daripada beribadah. Artinya barang siapa yang sombong, tidak mau beribadah atau tidak mau berdoa, maka dia termasuk orang yang sombong. Ini bisa dikategorikan orang yang kafir, masukkan ke dalam neraka jahanam. Jahannam madzahirin. Jadi berdoa itu ibadah, pasti dikabulkan. Sebaliknya kalau kita nggak mau berdoa, maka berbahaya. Kita dianggap sebagai seorang yang sombong dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dengan demikian ancaman ditujukan kepada orang yang meninggalkan doa karena sombong, dan barang siapa melakukan perbuatan itu maka ia telah kafir. Kategorinya bisa kufur terhadap kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, Allah murka terhadap orang-orang yang meninggalkan berdoa. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah memurkainya. Jadi Allah tempat kita meminta. Allahus Samad, tempat kita bersandar. Kalau kita tidak bersandar pada Allah, jadi nanti kita meminta pada yang lain. Dan ini bisa menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan berdoa. Dan orang yang bakhil adalah orang yang bakhil terhadap salam. Jadi kalau kita pengen kuat, ternyata caranya adalah berdoa. Kita ingin dimurkai Allah, caranya adalah dan kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana.
yakni ya Allah, lindungi aku ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah, berikanlah petunjuk ya Allah, atasilah segala persoalanku ya Allah, menangkanlah segala daya keinginanku untuk menuju kebaikan, berubah minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, mudahkanlah, mudahkanlah, menangkanlah, berikanlah keberhasilan ya Allah. Ini menjadi ibadah yang luar biasa. Kita tidak tetap sombong, tidak dimasukkan neraka jahanam, dan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah yang kita bisa bisa katakan kalau kita sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah habislah kita. Ya, yang terakhir inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan kepada kita tentang perilaku terpenting seorang hamba, yakni merasa lemah dan memohon atau berdoa, meminta belas kasihan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita, Zat yang Maha Kuasa, yang Maha segalanya, yang Maha Raja, yang Maha Bijaksana, yang Maha Adil, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa mukhlishon sahaban, berdoa dengan roja, mengharapkan pertolongan Allah dan hanya dari Allah, berdoa dengan yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa sekaligus sebagai ibadah kita, penghambaan diri kita kepada Zat yang Maha Sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kita berdoa dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Terima kasih. Segala manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.